Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pendengar mitra Buana Asri FM yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya pastikan saudara dalam keadaan baik-baik saja. Pagi hari ini mimbar agama Kristen yang dilayani oleh saya, Hian Indrawan Wahyudi. Di sini saya bersama saudari Gita dari Pemuda Kristen Gold Generation. Saat ini saya melayani di Badan Kerjasama Umat Kristen di Kabupaten Sragen
atau bisa disebut juga BKUKS dalam bidang marturia. Bidang marturia ini melayani bidang kesaksian, di mana saudara maupun hamba-hamba Tuhan bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui program acara Mimbar Agama Kristen yang ada di Radio Buana Asri FM. Bagi saudara yang rindu ingin membagikan kesaksian hidup saudara, saudara dapat menghubungi Bapak Pendeta Yusuf Sugianto di nomor HP 08 999 133 241 atau bisa menghubungi saya di nomor 0819 0834 2089. Dan bagi saudara juga yang memiliki pergumulan hidup atau permohonan doa dapat menghubungi nomor di atas Bapak Pendeta Yusuf, dan kami rindu berdoa untuk saudara agar saudara mengalami satu perubahan, saudara mengalami kuasa, saudara mengalami mujizat Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar satu kesaksian dari teman kita, saudari Gita. Saat ini ia sudah aktif dalam melayani di Pemuda Kristen, dan dia juga semangat sekali dalam melayani untuk generasi muda, terutama di Kabupaten Sragen ini. Shalom, saudari Gita. Ya, shalom. Ya. Pak Hyun. Di sini bisa perkenalkan diri. Saat ini Gita melayani di mana saja dan aktif pelayanan sebagai apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita Chandra Oktari. Saya berasal dari Gereja JKI Tongkat Kerajaan. Saat ini saya aktif dalam pelayanan musik, yaitu keyboard, dan saya juga milik komunitas yaitu Gold Generation Sragen, di mana saya diberikan kepercayaan untuk menjadi divisi worship. Ya, di sini Gita aktif dalam pelayanan di pemuda dan di gereja juga dia sangat aktif. Namun satu perubahan yang Gita alami sehingga dia bisa mengalami perjumpaan pribadi dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Nah, saudari Gita ini pernah mengalami satu kejadian yang membuatnya trauma, sehingga membuat kita mengalami suatu ketakutan yang berlebihan. Pagi ini kita akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan bisa mengubahkan hidup kita dalam menghadapi rasa takutnya, dan bahkan Tuhan pulihkan secara total. Silakan saudara kita. Ya, saya akan cerita sedikit ya dari pengalaman hidup saya, di mana kita tahu ya sudah 1 tahun lebih pandemi COVID ini ada di bangsa kita, dan awal-awal pandemi ini kita merasa ada rasa takut yang berlebihan seperti itu, dan itu juga saya alami jujur, di mana waktu awal-awal COVID itu ada di Indonesia, ya seperti yang kita ketahui, di mana kita tidak boleh dalam kerumunan orang banyak, dan itu pun juga saya alami kayak gitu, dimana saya sendiri takut untuk keluar rumah kayak gitu. Saya sendiri pun juga kayak memiliki pikiran yang negatif sama orang kayak gitu, orang-orang di sekitar, atau mungkin ini nanti terjangkit virus corona gimana kayak gitu kan. Jadi dari situ sudah saya lalui takutan itu beberapa minggu ya. Jadi berminggu-minggu saya berada dalam ketakutan itu, dan puji Tuhan pada saat saya memiliki komunitas yang sehat di dalam Tuhan, dan juga ada gereja, ada mentor-mentor saya yang seperti menguatkan saya, dan terutama Tuhan Yesus sendiri, di mana firman-Nya itu berkata di Mazmur 91, di situ aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi pada saat saya membaca firman itu sangat memberikan rema buat kehidupan saya, di mana pada saat kita melangkah, pada saat kita hidup di dalam Tuhan, pasti ada tuntunan Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Di situ juga dikatakan
di ayat-ayat di Mazmur 91 bahwa meskipun orang 1000 orang rebah di sisi kananmu, dan itu tidak akan menimpa kita kayak gitu. Jadi pada saat kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi dasar buat kehidupan kita seperti itu. Jadi dan pada saat saya belajar untuk melangkah, belajar untuk meremakan apa itu firman Tuhan kayak gitu, jadi kehidupan saya mulai berubah kayak gitu. Jadi tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa parno lagi terhadap teman-teman sekitar, setiap orang-orang yang di sekitar saya kayak gitu. Jadi itu firman Tuhan yang sangat mengubahkan hidup saya sih kayak gitu, dimana ada keberanian Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan juga teman-teman juga itu boleh terlaksana dengan baik kayak gitu. Seperti kita mengadakan event kayak gitu, beberapa event boleh kita lalui dan itu boleh terjadi. Dan puji Tuhan, tidak ada kasus di mana pemberitaan pada waktu kita selesai mengadakan event ada yang positif, dan itu tidak ada. Jadi memang puji Tuhan, benar-benar Tuhan menyertai setiap langkah kita. Jadi pada saat kita benar-benar menghidupi firman, kita benar-benar mau belajar, di mana kita mau taat saja, pasti Tuhan akan memberikan perlindungan buat kita. Seperti itu sih. Ya. Setelah kita mengalami satu perubahan, setelah kita mengalami satu pemulihan di dalam Tuhan, ketika ia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi dan menyertai kita, dia mengalami satu perubahan yang sangat dia rasakan. Nah, mungkin dari kita ada pesan-pesan yang bisa dibagikan kepada saudara pendengar setia Radio Buana Asri, agar saudara pendengar mitra Buana Asri ini bisa tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Silakan. Iya, untuk para pendengar Radio Buana Asri FM di Kota Sragen, saya memiliki pesan buat kita semua, di mana pada saat kita mempercayai firman Tuhan, percayalah bahwa firman itu akan jadi atas hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, pasti ada ujian, ada masalah, tapi yang terpenting adalah respon hati kita, di mana hati kita benar-benar gak terpaut sama Tuhan kayak gitu. Pada saat kita benar-benar memiliki kepercayaan penuh sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa seperti itu. Seperti kejadian ini ya, pandemi ini, jangan merasa takut karena ada Tuhan yang terus menyertai kita. Pada saat kita mau bergerak, kita mau berjalan, jangan pernah merasa takut. Dan tidak hanya di pandemi ini ya, mungkin dalam kehidupan masalah kita pribadi, lepas pribadi, pada saat kita mungkin mau melanjutkan sekolah, kita mau mencari pekerjaan, tanya Tuhan sungguh-sungguh dan kita berjalan dengan keajaiban yang daripada Tuhan sih kayak gitu. Jadi yang pertama adalah percaya saja, dan yang kedua adalah respon hati kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Ya, terima kasih Mbak Gita atas kesaksiannya. Nah, mitra pendengar saudara Buana Asri FM, pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap kesaksian yang sudah dibagikan oleh sahabat kami Gita. Biarlah kesaksiannya yang dibagikan boleh menguatkan setiap pendengar setia Radio Buana Asri FM. Kami percaya apapun yang menjadi masalah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan adalah sumber jawaban daripada setiap doa kami. Jika sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Kau urapi setiap pendengar yang ada, biarlah Tuhan jamah, biarlah Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami. Apapun yang disampaikan, kami boleh mendapat rema,
kami boleh mendapatkan kekuatan bahkan pengharapan baru di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh dapat disampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, biar firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat buat setiap pendengar yang ada. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mitra pendengar, saudara, pagi hari ini saya akan membagikan satu sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitan di tengah krisis. Kebangkitan di tengah krisis. Kita buka nats Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 14. Saya bacakan buat saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa dan kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya saudara pendengar, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa segala prestasi dan pencapaiannya di masa lalu sama sekali tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam penderitaannya. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus yang kita peringati bulan ini tidak boleh berhenti hanya pada tingkat pengetahuan kita. Kuasa dan kebangkitan Kristus harus menjadi monumen iman bagi setiap orang percaya yang mengubah kehidupan kita secara total. Saudara, apa makna kebangkitan Kristus bagi saudara? Mungkin saudara memiliki makna kebangkitan Yesus adalah karya penyelamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karya keselamatannya adalah jaminan buat setiap orang percaya. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memperoleh keselamatan. Makna yang kedua dari kebangkitan Yesus adalah menyembuhkan saudara. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika saudara percaya, apapun yang menjadi sakit saudara, saudara dapat Tuhan sembuhkan. Percayalah, sakit penyakit yang saudara tanggung, Tuhan telah gantikan, Tuhan telah sembuhkan di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya saudara telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saudara mengalami kesembuhan. Makna kebangkitan yang ketiga yaitu
Yesus akan memulihkan saudara. Pemulihan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu pemulihan secara total. Bukan hanya secara jasmani, tetapi saudara akan mengalami satu pemulihan, yaitu pemulihan rohani. Ketika saudara mengalami satu rasa kepahitan yang sulit untuk disembuhkan, ketika saudara membuka hati saudara, janjinya, yaitu pemulihan buat kehidupan saudara, akan terus dirasakan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 3 makna ini akan kita terima. Bukan hanya karya keselamatan, kesembuhan, bahkan pemulihan. Namun, akhir-akhir ini kita terlalu disibukkan dengan adanya krisis di tengah pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa merasakan kebangkitan Yesus. Kita terlalu sibuk dengan krisis yang ada. Kita terlalu sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan kesenangan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan ego kita sendiri, sehingga kita lupa apa yang menjadi, yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, krisis boleh ada, pandemi boleh ada, tetapi kita harus memaknai kebangkitan Yesus ketika karya keselamatan yang sudah diberikan. Jangan jadikan kesibukanmu, jangan jadikan hobimu menghalangi untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin juga saudara saat ini akibat adanya krisis, saudara lebih disibukkan dengan pekerjaan. Saudara lebih sibuk akan setiap pekerjaan yang saudara lakukan. Saudara lebih berfokus kepada setiap bisnis saudara. Kenapa bisnisnya mengalami kemunduran? Saudara mengalami satu krisis di mana pekerjaan saudara menurun, tetapi saudara datang kepada Tuhan. Saudara melupakan hal yang terutama untuk mencari wajah Tuhan. Ketika kesibukan saudara dalam setiap pekerjaan, libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan saudara. Saya percaya ketika saudara melibatkan Tuhan, apapun yang menjadi krisis saudara, Tuhan akan menolong saudara. Krisis boleh ada, saudara. Kita jangan terlalu sibuk dengan memikirkan diri sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan pekerjaan kita, sehingga tanpa kita sadari, kita mengalami krisis iman. Kita mengalami krisis di mana kemunduran secara rohani kita. Ada beberapa ciri yang mengalami krisis iman. Ciri yang pertama yaitu seorang yang mengalami krisis iman akan mengalami kemunduran secara rohani. Dia bukan bergerak, bukan maju, melainkan mundur. Ciri yang seperti ini, ketika krisis mulai datang, ketika masalah mulai datang, ia mulai undur, ia mulai lari daripada Tuhan. Jangan biarkan saudara mengalami kemunduran secara rohani, mengalami ketidaktaatan, ketidakpercayaan akan kuasa dari kebangkitannya. Ciri yang kedua yaitu tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur, tetapi diam di tempat tanpa pergerakan. Ciri yang seperti ini adalah ciri orang yang hanya menikmati setiap masalah yang ada, bukan mencoba mencari Tuhan, bukan mencoba mencari penyelesaian yang benar, tetapi ia hanya berpaku, hanya ingin mencari belas kasihan kepada orang. Dia hanya ingin mencari sesuatu yang dapat ia lakukan sendiri. Ini ciri yang seperti ini tidak boleh kita alami. Yang berikutnya adalah berjalan, bergerak maju,
dengan kecepatan rata-rata, menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tidak mengalami sesuatu yang luar biasa, berjalan namun seperti orang dunia, hidupnya biasa-biasa saja. Kita menjadi Kristen, mungkin saudara sudah menjadi seorang percaya, menjadi Kristen yang sudah lama. Dari kecil saudara sudah menjadi orang percaya, namun saudara hanya berjalan, hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tanpa mengalami satu perubahan, tanpa mengalami satu hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saya ajak untuk saudara pendengar, untuk bergerak, maju, untuk terus melayani Tuhan. Ciri yang berikutnya yaitu berlari. Maju dengan cepat, tetapi tidak mencapai tujuan ilahi. Tuhan tidak ingin kita hanya bergerak cepat, tetapi sampai dengan tujuan ilahi kita. Ciri yang seperti ini adalah ciri seorang yang dia berlari, dia melayani Tuhan, tetapi ia tidak mengalami Tuhan. Ciri yang seperti ini adalah orang yang semangat dalam melayani Tuhan, tetapi ia terlalu sibuk melayani orang lain, tetapi dia tidak pernah mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ia tidak mengalami satu perubahan hidup lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya memberikan kesaksian sedikit bagaimana saya mengalami ketika saya terlalu sibuk dengan memikirkan diri saya sendiri, ketika saya terlalu sibuk memikirkan pekerjaan saya sendiri, bahkan pelayanan saya, ketika saya melakukan hal-hal yang membuat saya menyenangkan, saya pikir itu hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi di situ Tuhan menegur saya. Tuhan menegur saya. Tuhan mengingatkan saya ketika saya sibuk untuk melayani orang lain, tetapi diri saya sendiri tidak dilayani dengan benar. Saya tidak mengalami satu perubahan. Saya tidak mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara mengalami seperti saya. Ketika saya sibuk dengan diri saya, ketika saya sibuk dengan pekerjaan saya, tetapi saya tidak mencari wajah Tuhan, tapi saya tidak mengalami satu perubahan, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat itulah saya mulai berbalik. Saya fokus untuk menyenangkan Tuhan. Saya fokus untuk mencari hadirat Tuhan. Dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan yang saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan dengar-dengaran akan suara Tuhan dalam setiap pujian saya. Pagi hari ini ada 3 pesan yang Alkitab ingin sampaikan kepada saudara tentang kebangkitan di tengah krisis. Pastikan saudara mengalami kebangkitan di tengah krisis. Pesan yang pertama buat saudara yaitu krisis akan membawa saudara lebih mengenal Kristus dengan benar. Krisis akan membawa saudara lebih mengenal Kristus dengan benar. Dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9. Di sini dikatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah keputusan yang harus saudara lakukan dengan sungguh-sungguh,
yang harus saudara jalani dengan sungguh-sungguh. Demikian juga Rasul Paulus, ketika kejayaan dan kemuliaannya di masa lalu tidak lagi bernilai karena pengenalan akan Kristus. Apa yang dahulu dianggap bernilai, sekarang ini menjadi sama seperti sampah. Apa yang dianggap dahulu bernilai, sekarang ini menjadi sama seperti sampah. Mungkin saudara dahulu atau saat ini sedang mengalami satu kejayaan, satu peningkatan, yaitu satu kehormatan di mana saudara memiliki segalanya, tetapi di sini dikatakan tidak lagi bernilai karena akan pengenalan Kristus. Ketika kita tidak mengenal Kristus dengan benar, kita tidak akan bernilai. Apapun yang kita miliki saat ini di luar Kristus, itu tidak akan bernilai, saudara. Pastikan saudara memiliki pengenalan akan Kristus dengan benar. Pesan ini saya percaya saudara boleh tangkap dengan baik. Saudara boleh jalani dengan sungguh-sungguh, menjadi pengikut Kristus yang setia. Yang percaya katakan amin. Ya, pesan yang berikutnya yaitu krisis membuat saudara mengalami kuasa kebangkitannya. Dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 12, di sini dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa dan kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ada sebuah proses agar kita mengalami kuasa kebangkitannya. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Perjuangan untuk semakin mengenal cara Tuhan membentuk kehidupan saudara melalui cara-caranya yang kadang tidak pernah kita duga. Tetapi maksudnya semuanya itu baik untuk pertumbuhan dan pembaharuan hidup kita. Hal inilah yang dipercaya oleh Rasul Paulus ketika dia menjelaskan bagaimana perjalanan hidupnya dalam menikmati setiap proses pembentukan dirinya bagi masa depan hidupnya. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami satu proses yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga saudara merasa, kenapa Tuhan tidak menolong saudara? Kenapa Tuhan jauh dari kehidupan saudara? Buka hati saudara, percaya sungguh-sungguh, semuanya baik untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan pertumbuhan, untuk mendatangkan pembaharuan bagi kehidupan saudara. Saya teringat ketika ada salah satu tokoh di Alkitab, seorang yang saleh, seorang yang hidup benar, seorang yang takut akan Tuhan. Ketika itu ia mengalami kejayaan, ketika ia memiliki harta benda yang berlimpah-limpah, bahkan anak pun diberkati Tuhan, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Namun karena Tuhan mengizinkan melalui iblis, ia mengalami satu masalah. Ia harus kehilangan segalanya. Hidup Ayub, kisah hidup Ayub merupakan cerminan bagi kehidupan orang percaya. Ada sebuah proses yang harus kita jalani. Ketika Ayub harus kehilangan segalanya, harta bendanya, anak, bahkan istri dan teman-temannya, ia harus kehilangan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Ayub tidak menggunakan kata-katanya. Ia tidak mengalami kepahitan, dia tidak mengalami mengolok-olok Tuhan, tetapi ia tetap percaya
bahwa Tuhan akan membuatnya kembali seperti semula. Dalam ayat yang kedua, Ayub 42 dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang aku memandang engkau. Di situ Ayub mengalami satu perubahan, mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika proses hidupnya, ketika proses yang ia alami, ketika ia harus mengalami kehilangan segala-galanya, tetapi ia tetap berpegang bahwa setiap proses yang ia jalani membuatnya percaya akan setiap janji Tuhan. Buka hati saudara untuk menerima setiap janji Tuhan. Mungkin saudara saat ini mengalami satu proses yang membuat saudara harus kehilangan segalanya, membuat saudara harus kehilangan pekerjaan saudara, membuat saudara harus kehilangan teman ataupun sahabat baik saudara. Tetapi saudara, di sini ada janji yang Tuhan berikan buat kehidupan saudara, untuk masa depan kehidupan saudara. Percayalah bahwa kuasa kebangkitannya akan memulihkan kehidupan saudara. Pesan yang ketiga yaitu krisis akan membuat saudara mengerti akan tujuan ilahi saudara. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 14, di sini dikatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan ilahi untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iman yang sejati akan terlihat dalam kerinduan untuk semakin mengenal Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Nasihat ini ditulis Rasul Paulus ketika ia di dalam penjara. Sekiranya Paulus tetap mengingini kejayaan dan kemuliaannya dahulu, dia tidak akan ada di dalam penjara. Paulus dengan tegas menyatakan imannya, dan ia terus mengarahkan pandangannya, dan bahkan ia berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mungkin sikap Paulus ini tidak mudah untuk kita teladani, mungkin tidak mudah untuk kita jalani, tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, semua akan mudah kita lalui. Bagi kita yang berada dalam keadaan aman, dalam keadaan zona nyaman kita, mengikut Kristus adalah hal yang mudah. Namun ketika kita mengalami satu proses, apakah kita tetap menjadi pengikut Kristus yang setia, yang percaya, yang mempertahankan iman sejati saudara untuk tetap mengikut Kristus? Pagi hari ini kita telah mendengar setiap kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitan di tengah krisis. Buka hati saudara agar saudara mengalami kuasa kebangkitannya lewat setiap proses yang Dia izinkan terjadi, agar iman kita semakin bertumbuh, agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ada 3 pesan yang telah kita dengar mengenai kebangkitan di tengah krisis. Krisis membawa saudara lebih mengenal Kristus dengan benar. Krisis membuat saudara mengalami kuasa kebangkitannya. Krisis juga membuat saudara mengerti akan tujuan ilahi. Mari saudara, kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang telah kami dengar akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kebangkitan di tengah krisis boleh kami alami. Krisis yang kami jalani hari ini, masalah yang kami jalani hari ini akan membawa
saya lebih mengenal Kristus dengan benar. Krisis juga akan membuat saya mengalami suatu kuasa kebangkitannya. Krisis juga akan membuat saya mengerti akan tujuan ilahi. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah kami bagikan, biarlah kami boleh menangkapnya, kami boleh menghidupinya setiap firman-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk setiap kota-kota yang ada Tuhan, terutama untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami boleh aman dalam lindungan-Mu. Tuhan, kiranya jauhkan bangsa kami daripada mara bahaya, malapetaka, bahkan Tuhan bencana-bencana alam yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan luputkan dari bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan berkati. Biarlah kiranya Tuhan hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan boleh ada buat pemimpin kami. Biarlah ia boleh melakukan semua program-programnya dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan, kami berdoa pemeliharaan Tuhan boleh sempurna buat kehidupan mereka. Biarlah apapun yang menjadi problema, apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban daripada setiap doa mereka. Kami berdoa, damai sejahtera, sukacita-Mu boleh melimpah dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk Kabupaten Sragen, untuk pemimpin yang ada. Biarlah kiranya Tuhan berkati. Apapun yang menjadi program-program dari pemimpin kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melaksanakan setiap program mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu di tempat Kabupaten Sragen ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat-Mu, Tuhan boleh menjadi sumber jawaban daripada setiap doa mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap umat-Mu di Kabupaten Sragen ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini,
di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.